Halo, perkenalkan nama saya Nisa Haryo Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Di sini saya akan menganalisis nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik dari ikon kota Surabaya yang terdapat patung, hiu, dan buaya. Pertama-tama, saya akan menunjukkan gambar patung tersebut. Di sini Anda bisa melihat di sini. Ya, di sini dalam ikon kota Surabaya terdapat patung, hiu, dan buaya. Dari beberapa artikel yang saya baca, patung tersebut terdapat di depan kebun binatang Surabaya, atau tepatnya berada di Jalan Diponegoro Darmo, Wonokromo, Surabaya. Kisah patung surat dan buaya ikon kota Surabaya tak terlepas dari cerita rakyat yang seru untuk didengar. Konon, di lautan yang sangat luas terjadilah perkelahian antara hiu dan buaya yang membuat hiu kelelahan dan membuat kesepakatan pembagian wilayah dengan buaya, yang lautan untuk hiu dan daratan untuk buaya. Namun karena ikan di lautan sudah habis, sang hiu pun mencari mangsa di sungai yang merupakan daerah kekuasaan buaya. Buaya yang mengetahui hal tersebut marah kepada hiu, dan akhirnya pertarungan pun kembali dimulai. Hiu menggigit ekor buaya dan buaya menggigit ekor hiu hampir putus. Pertarungan pun berakhir ketika hiu kembali ke lautan dan buaya tetap di daratan mempertahankan kekuasaannya. Sekarang yang saya akan bahas di sini adalah apa saja faktor internal dan eksternal dalam karya seni patung, hiu, dan buaya yang ada di kota Surabaya. Bukan membahas tentang cerita rakyat tentang patung tersebut. Ya, faktor internal dari namun sekarang saya di sini tidak akan membahas tentang cerita yang terdapat di patung ikon kota Surabaya. Namun saya di sini akan membahas dan menganalisis tentang nilai apa saja yang terdapat, nilai-nilai intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam patung ikon kota Surabaya tersebut. Ya, pertama, faktor nilai internal dari patung ikon kota Surabaya adalah terdapat pada teknik pembuatan patung surat dan buaya. Kota Surabaya, Jawa Timur, di depan kebun binatang Surabaya merupakan tempat berdirinya ikon Surabaya. Patung ini dibangun dengan menggunakan bahan dasar semen, pasir, dan batu bata. Apabila kamu melihat dengan teliti, ikon dari kota Surabaya terbesar di Indonesia ini mungkin kelihatannya cukup sederhana. Hal itu disebabkan tidak adanya ornamen apapun yang menghiasi sekeliling patung, dan bahkan mungkin patung ini seperti bukan hasil pahatan dari seniman yang mempunyai cita rasa seni yang cukup tinggi. Namun dari artikel yang saya baca, pembuat patung hiu
dan buaya ini adalah Sigit Margono yang merupakan seorang seniman patung dan dosen Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika STKW Surabaya. Makna dari yang kedua, nilai intrinsiknya adalah makna dari patung hiu dan budaya. Patung ini terletak di depan Kebun Binatang Surabaya, memiliki makna yang berbeda di samping legenda cerita rakyat yang saya bacakan tadi. Kata Surabaya diyakini memiliki arti filosofis yaitu berjuang. Kata Surabaya berasal dari kata sura yang berarti selamat dan baya yang berarti bahaya, sehingga arti Surabaya adalah selamat dari bahaya. Bahaya yang dimaksud adalah selamat dari serangan tentara Tartar yang berhasil dikalahkan oleh Raden Wijaya, di mana hari kemenangan itu ditetapkan sebagai hari kota jadi kota Surabaya. Bentuk yang ketiga adalah bentuk dari patung tersebut adalah hiu dan budaya. Menurut pendapat saya, pembuat memilih bentuk ikan sura, hiu, dan buaya karena simbol dari sifat keberanian pemuda Surabaya yang tidak kenal menghadapi bahaya, dan memilih warna putih karena dalam simbol warna putih melambangkan kesucian dan bersih. Pada masa itu rakyat yang tidak berdosa dan bersih harus mengalami penindasan, namun rakyatnya tidak takut dan berani melawan. Yang keempat, lokasinya patung tersebut selain di Dharma yang merupakan alamat patung sura dan baya, ada 2 titik lokasi lainnya tempat berdirinya patung sura dan buaya. Yang pertama ada di bantaran Sungai Kalimas, tepatnya di Taman Skate dan Board di Jalan Ketapang Kali, dan yang kedua ada di bundaran Jalan Tanjung Priok. Yang kelima adalah kesan yang ditampilkan dalam patung tersebut adalah elegan dan pemberani. Yang nomor 6, memposisikan hiu di atas dan buaya di bawah karena membuat ingin menampilkan kesan estetik, dan bahwa buaya yang bersifat adem ayem namun merasa terancam dan terganggu karena kedatangan hiu, diibaratkan seperti rakyat Surabaya yang pertama adem ayem lalu merasa terancam dan terganggu karena kedatangan sang penindas. Ya, itulah nilai intrinsik yang dapat saya simpulkan dan saya jabarkan. Sekarang di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai ekstrinsik apa saja yang terdapat dalam ikon kota Surabaya tersebut. Yang pertama adalah dari artikel yang saya baca, fungsinya. Dari patung hiu, sura, dan buaya mungkin tidak ada yang menarik dari patung yang dibangun sebagai penghias gerbang pintu masuk Kebun Binatang Surabaya. Namun sebenarnya patung ini merupakan ikon dan landmarknya Surabaya. Bahkan banyak film yang menjadikan tempat ini sebagai lokasi syuting hanya untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar berada di Surabaya. Patung ini juga difungsikan oleh para wisatawan domestik dan mancanegara untuk dijadikan tempat berfoto. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa kurang rasanya kalau belum melakukan foto bersama patung sura dan buaya ketika berada di Surabaya. Yang kedua adalah untuk menarik perhatian dari penonton.
Yang ketiga adalah untuk menjadikan patung ini sebagai ikon kota Surabaya dan sebagai tempat wisata. Ya, itulah nilai-nilai ekstrinsik yang dapat saya simpulkan. Apabila dalam penyampaian nilai-nilai tersebut ada kesalahan dan kekeliruan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian analisis dari saya mengenai nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik yang terdapat pada ikon kota Surabaya. Terima kasih dari saya. Bye-bye. Selamat berjumpa kembali. Bye.